Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Maulana dari mahasiswa Universitas Islam Majapahit, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Khalili SAG MPDI, dan tak lupa kepada semua teman-teman atau sahabat-sahabat yang berbahagia. Di sini saya akan memaparkan materi secara singkat tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, apa saja pencapaian dinasti Umayyah pada bidang pengetahuan, dan yang kedua, apa saja pencapaian dinasti Umayyah di bidang kebudayaan, dan apa saja faktor-faktor yang mendukung berkembangnya dan peradaban kebudayaan dinasti Umayyah. Yang pertama, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada Bani Umayyah pada umumnya berjalan seperti di zaman permulaan Islam, hanya pada perintisan dalam ilmu logika, yaitu filsafat dan ilmu eksak. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini berada pada tahap awal. Para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman dinasti Umayyah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman dinasti Umayyah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, al-ulumus syariah, yaitu ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu al-ulumul lisaniyah, yaitu ilmu-ilmu yang perlu memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan, dan memahami. Yang ketiga yaitu torek, yaitu meliputi torek kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, serta tarikh umum, yaitu tarikh bangsa-bangsa lain. Yang kelima yaitu ilmu tafsir, yaitu ilmu-ilmu yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran. Pada masa ini muncul ahli tafsir yang terkenal seperti Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Mujahid, dan Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain. Selanjutnya yaitu ilmu nahwu, yaitu ilmu yang menjelaskan cara membaca suatu kalimat di dalam berbagai posisinya. Ilmu ini muncul setelah banyak bangsa-bangsa Arab yang bukan termasuk yang masuk Islam dan negeri-negeri mereka menjadi wilayah negara Islam. Nah, untuk pencapaian prestisius dinasti Umayyah di bidang kebudayaan, yaitu bidang pemerintahan, masa kekuasaan Muawiyah telah mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan. Kemudian dinasti Umayyah juga menerapkan sistem pemerintahan konfederasi provinsi, yakni dengan menggabungkan beberapa provinsi berbeda menjadi satu. Muawiyah juga membentuk 4 dewan atau departemen, yaitu Diwan Ar-Rasail bertugas untuk mengurus surat-surat negara, Diwan Al-Kharaj mengurus perpajakan, Diwan Al-Jundi bertugas mengurus kemiliteran negara, Diwan Al-Khatim sebagai pencatat. Selain itu, Muawiyah 1. Membuat lambang negara untuk Bani Umayyah berupa sebuah bendera merah dan menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan. Bangunan atau arsitektur dinasti Bani Umayyah mencapai masa keemasan ketika dipimpin oleh Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik.
yang memerintah antara 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya dibangun jalan raya, pabrik, gedung, dan panti asuhan untuk orang yang cacat. Selain itu, salah satu bentuk pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah adalah perkembangan di bidang arsitektur dan ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid yang memenuhi kota. Para arsitek Muslim Arab mengembangkan arsitektur yang mereka punya berdasarkan dari yang sudah ada sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Muawiyah I memperkenalkan sebuah menara kepada rakyatnya. Salah satu karya tercantik dari masa dinasti Umayyah adalah kubah karang di Yerusalem yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang berkuasa antara 685 Masehi sampai 705 Masehi. Selain itu, Abdul Malik juga membangun masjid lain, yaitu Masjid Kubah Emas atau Masjid Umar. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain yaitu yang pertama, konsisten dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam, rahmatan lil alamin. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan nukhrawi. Faktor internal antara lain yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan dilihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk dari gerakan-gerakan tersebut di atas muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain di bagian ilmu filsafat. Yang pertama, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Dalam bidang kedokteran ada Jubir bin Hayyan, Qurain bin Ishaq. Di bidang matematika ada Umar Al-Faruqan. Yang kedua, Al-Khawarizmi. Di bidang astronomi ada Al-Farazi dan Al-Ghattani. Di bidang sains ukir ada Badr An-Tarif. Di bidang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir. Di bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.